Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Beni Ramdhani, di channel Beni Info. Guys, kita sekarang udah ada di episode ke-8, rangkaian seri tip menulis novel. Oke, di episode ke-8 ini kita akan membahas yang namanya struktur 3 babak. Ya, kenapa struktur 3 babak ini penting? Karena di sini kita akan belajar gimana caranya menulis novel yang efektif. Betul. Dan sebelum saya bahas lebih jauh lagi, gimana kalau kalian, ya betul, tekan tombol atau bel notifikasinya, like video ini, share, terus apa lagi, subscribe, jangan lupa, dan tentu saja komentar apa aja. Yang penting positif ya, ditulis di kolom komentar. Well, teman-teman, kenapa sih penting banget kita belajar tentang struktur 3 babak ini? Karena struktur 3 babak ini memudahkan kita mengatur sebuah plot, ya, plot cerita. Dan ini biasanya dipakai juga di novel, ya pasti ya, novel, di film, di drama, di apalah segala macam. Dalam satu pertunjukan, satu apa ya, tayangan itu ada 3 babak. Babaknya apa aja? Babak 1 itu adalah udah pasti pendahuluan atau pengenalan ya. Babak kedua itu adalah proses dan konflik ya. Di sini terjadi pergolakan, perkembangan cerita. Nah, di situ ada di babak kedua. Dan babak ketiga itu biasanya klimaks, awalnya klimaks sampai kemudian resolusi dan ending tentu saja ya. Nah, itu adalah kalau kalian udah pernah belajar piramida Freytag, itu juga sudah dibagi menjadi 3 bagian ya. Nah, kenapa sih kita harus membaginya repot-repot? Ya biar tadi aja, biar kita kalau di situ efektif ya. Nah, teman-teman semua, untuk cerita kalau kita terlalu cepat selesainya itu juga akan membuat novel kita semakin tipis. Tapi kalau kita udah bisa ngatur, sekian buat pendahuluan, sekian buat proses, peningkatan konflik, segala macam gitu ya di tengah-tengah. Kemudian klimaksnya diatur di mana hingga akhirnya ada resolusi dan ending, maka kita nggak akan kecepetan gitu ya membereskan. Karena apalagi kalau sekarang nih, kalau di novel online itu kan minimal 50 bab, bayangin 50 bab atau 50.000 karakter. Makin banyak babnya, ratusan, makanya itu harus pintar-pintar membagi ininya, babaknya ya. Nah, kalau kalian nggak bisa, ini harus dilatih tentu saja dari yang mungkin yang tipis-tipis dulu, nanti dibagi misalnya 10. Nah, rumusnya itu kalau di dalam pembagian itu adalah babak satunya 25%, babak keduanya 50%, babak ketiganya 25%. Jadi kalau misalnya kalian menulis 10 ya, 10 apa namanya? 10 bab ya, kira-kira 2 bab, 4 bab, 2 bab ya. Kurang ya. Ya mungkin 3 bab, 5 bab, 2 bab ya, 3, 5, 2. Kenapa pusing ya hitungnya. Itulah. Dan nah, di babak 1 atau pendahuluan yang juga sering disebut setup, itu kita harus ngapain aja. Yang pertama, kita memperkenalkan karakter utama dan dunianya ya, universe-nya apa, itu harus kita kenalkan. Jadi kalau istilahnya tuh kita harus kenalkan 3 dimensi karakter beserta eksternalnya, ya internalnya juga. Pokoknya semuanya lah yang berhubungan dengan karakter utamanya ya. Terus di dalam itu juga ada premis cerita. Jadi apa yang diinginkan dia, kenapa, motivasinya apa ya, yang di episode sebelumnya kalian udah bahas ya. Jadi kalian harus udah jelaskan di sana dia pengen ngapain ya, dia ingin apa, tujuannya apa, si tokoh itu ada di cerita kita. Jangan sampai nggak jelas ya. Terus jangan lupa untuk memberi konflik awal ya, konflik. Pokoknya di bab 1 tuh, kalau sekarang tuh di novel online ya, di platform-platform itu, kalau bab 1-nya nggak gitu, orang-orang malas baca ya, dan dengan mudahnya skip ya, karena sekarang banyak banget di platform tuh novel online. Mungkin udah ribuan ya jumlahnya, dan biasanya pembaca langsung bab 1-nya seru nggak? Nah, kalau dulu kita kan biasanya santai, bab 1, bab 2, bab 3 baru. Nah, kalau di novel online beda lagi perlakuannya ya.
mungkin kayak film action ya, dibuka langsung gitu, nggak bisa bertele-tele, bertele-tele maksudnya ya. Tadi seperti dikasih tahu, rencana jumlah halaman atau jumlah babnya itu kira-kira untuk babak satu ini adalah 25%. Jadi kalian harus bikin perencanaan, misalnya kalian ngejar 100 bab ya, berarti 25 bab itu masih pengenalan, konflik-konflik awal ya, eksternalnya gimana, kayak gitu. Oke, paham ya? Dan berikutnya, kalau kalian mau contoh, kita contohin The Hunger Games ya. The Hunger Games-nya Susan Collins itu babak pertamanya udah saya ceritain kemarin, memperkenalkan Katniss ya, si Katniss Everdeen sebagai tokoh utama dan dunia distopianya ya, yang begitu mencemaskan ya. Sana pembagian kasta, pekerja segala macam. Dan situasinya membawa akhirnya si Katniss ini terpilih untuk lomba ke arena Hunger Games. Nah, itu pembukaannya. Lalu di pertengahannya atau babak keduanya yang berisi konflik dan pengembangan, ya pengembangan cerita, rising, jadi atau konfrontasi biasanya disebut. Karena di situ banyak masalah, konflik segala macam ya di pertengahan itu. Kalian harus memasukkan tantangan ya, obstacle istilahnya, yang lebih besar untuk karakter utama. Jadi dari kecil besar gitu ya sampai klimaks. Lalu konflik semakin meningkat, tadi juga udah disinggung. Terus konfliknya itu bisa dari internal, bisa dari fisiknya dia, bisa dari eksternalnya, dari mana-mana ya, sampai ke emosional. Pokoknya kita harus bisa mainkan ya semuanya itu. Makanya perlu dibuatkan 3 dimensi karakter di awal-awal ya. Terus di tengahnya itu yang tadi sudah saya bilang adalah 50%. Jadi jika kalian nulisnya 25, 50, 25, berarti kalian harus bisa membaginya ke dalam 50 bab ya, kalau ngejar 100 bab. Ya, kita tambahin aja selain konflik utama, sebagai plot utama gitu ya, kita adakan konflik besar, ada juga konflik-konflik kecil ya, dari sisi emosional, dari segi internalnya, dari eksternalnya, nanti mana yang besarnya gitu ya, dari rival kah, itu adalah wajar ya, dalam satu bab itu selain konflik besar, ada konflik kecil-kecil yang bisa diselesaikan di tiap bab, nanti yang besarnya masih nyambung terus ya sampai akhir. Oke, kan kalau di Hunger Games konflik besarnya bisakah dia menang, tapi di dalam bab kecilnya itu dia harus melawan si ini, harus melawan si ini, harus ngalahin ini, hampir kalah segala macam-macam ya. Jadi teman-teman harus pikirkan tuh sub konflik atau diistilahkan subplot, dan tiap subplot itu harus ada masalah sendiri ya, yang kecil mungkin ya, atau nanti kecil-kecil ya terasa besar juga sih pada akhirnya. Nah, kalau mau contoh lain adalah dalam Harry Potter buku 1 itu babak keduanya atau tengah-tengahnya itu berisi perjalanan Harry ke Hogwarts. Terus dia di Hogwarts itu latihan sihir, terus lalu dikenalkan dengan misteri batu bertuah. Nah, kalau teman-teman udah baca pasti ngerti ya. Oh, di sini bagian tengahnya. Oke, makanya banyak baca buku biar paham ya. Terus kalau baca buku tuh udah langsung, oh ini konflik, oh ini subkonflik, oh ini yang kata Kang Benny di sini tuh harus ada greget dinamika, harus ada internalnya. Nah, itu harus jelas gitu ya. Itu sambil baca harus kita pelajari. Dan babak ketiga itu berisi klimaks dan resolusi. Itu biasanya udah puncak dia langsung turun gitu. Klimaks itu biasanya pas saat-saatnya si tokoh menderita ya guys. Nah, nanti biasanya di ini 25% karena dia klimaks terus menemukan masalahnya, pemecahan masalah kemudian ending. Udah deh gitu. Nah, teman-teman, ini kalian bisa baca beberapa contoh dari 3 novel ya, 3 babaknya. Oke, sampai di sini aja dulu ya guys. Materi kali ini mudah-mudahan nggak kecepatan, tapi saya yakin semuanya ngerti, dan silahkan teman-teman jangan lupa untuk kirim di 3 babak yang kalian tulis saat ini. Nah, tulis di komentar
kayak apa sih 3 babak yang kalian tulis saat ini ya, novel yang kalian tulis. Sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.